Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya. Soal Koni Bakri atau Koni Rahakundini Bakri dilaporkan ke polisi oleh seseorang yang biasanya mengatasnamakan organisasi tertentu, entah organisasi apa, apakah ada aktenya atau tidak, pendiriannya dan lain sebagainya. Kan harusnya diperiksa itu siapa organisasinya. Tapi polanya ya kurang lebih sama. Kalau ada yang mengkritik kekuasaan, maka bersiap-siaplah ada orang yang melaporkan. Bayangkan ya. Tidak berubah kalau begitu kekuasaan kalau ini tidak mau diperbaiki cara-cara seperti ini ya. Bayangkan belum dilantik ya sudah begini, apalagi kalau misalnya kekuasaan yang baru ini dilantik sama saja, yaitu memenjarakan orang karena berbeda pendapat atau menyampaikan sesuatu. Padahal pasal 1 1946 tentang berita bohong sudah dinyatakan invalid, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi rupanya masih ada pasal yang lainnya, itu Undang-Undang ITE. Koni Rahakundini Bakri dilaporkan ke Polres Jaksel terkait Undang-Undang ITE. Koni Rahakundini Bakri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Koni dilaporkan karena diduga menyebar hoax soal pemilu melalui pernyataan di Instagramnya yang menuding polisi punya akses ke Sirekap dan formulir C1 kemudian mengeditnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Koni dilaporkan oleh Ketua Aliansi Peduli Pemilu Jaksel Ayubi Khalid. Laporan itu dilayangkan pada Jumat 22 Maret 2023. Ya benar sekali, kami menerima laporan polisi tentang tindak pidana ITE dengan terlapor saudari Koni Rahakundini, kata Bintoro saat dikonfirmasi. Bintoro memastikan pihaknya akan memproses laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti lebih dulu mengenai pelaporan itu. Oke. Selanjutnya dalam waktu dekat akan kami jadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan jelasnya. Oke lah, ini kan normatif, tapi yang kalau ini ditindaklanjuti, Allahu Akbar, na'udzubillah. Setelah itu lanjut Bintoro, pihaknya juga akan mengagendakan pemanggilan Koni untuk diklarifikasi sebagai terlapor dalam perkara itu. Setelah kami periksa saksi-saksi baru kami jadwalkan untuk saudari Koni imbuhnya. Lebih lanjut Bintoro menyebut bahwa Koni dilaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Jungto 45A. Pelapor yang melihat di Instagram miliknya bahwa Instagram Koni Rahakundini Bakri telah mengunggah video yang mengatakan bahwa Polri bisa mengakses isi rekap pemilu dan mengisi form C1 melalui Polres. Padahal apa yang dikatakan terlapor itu di video Instagram tersebut tidak benar. Atas kejadian ini pelapor melaporkannya di Polres Metro Jaksel guna penyidikan lebih lanjut, pungkas Bintoro. Sebelumnya postingan kontroversial itu diunggah akun Instagram Koni Bakri yang katanya mengutip omongan mantan Wakapolri Komjen Purnawiran Ugroseno pada Selasa. Koni mengaku bertemu dengan Ugroseno pada momen buka puasa bersama 1 hari sebelumnya. Namun kini Koni melalui akun Instagramnya, Koni Rahakundini Bakri telah meralat postingan tersebut dan meminta maaf. Ia menyatakan keliru memahami obrolan bersama Ugroseno pada momen buka bersama tersebut. Dalam unggahan terbarunya, Koni yang sebelumnya mengatakan Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres, kini diubah menjadi Polres itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka. Perubahan itu dilakukan Koni setelah mengonfirmasi sejumlah orang yang ada saat momen buka puasa itu. Menurutnya perubahan itu ada karena dia salah memahami pembicaraan saat itu. Jadi sobat RSL sudah diklarifikasi, sudah minta maaf, apalagi kan ini kan omon-omon ya, bukan tindak kejahatan yang malah yang dari sononya tindak kejahatan. Kalau dia maling, kalau dia korupsi iyalah. Tapi ini dia menyampaikan sebuah informasi dan karena merasa informasinya itu tidak benar,
kemudian diralat, ya sudah selesai kan. Kok bisa ada yang melaporkan? Apa negara ini kembali akan ke negara membungkam setiap orang yang berpendapat, lalu kemudian dianggap menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Lalu kita lihat bagaimana pasal 28 ayat 2. Jangan lupa pasal 28 ayat 2 itu ya bunyinya itu sudah berubah, tidak lagi sebagaimana yang lama. Ya. Coba kita lihat di sini pasal 282 mengenai sara itu sudah dijelaskan secara spesifik. Tidak lagi golongan. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ini Undang-Undang nomor 1 2024. Ini tadi nggak nyebut di Undang-Undang 1 2024. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Udah. Dan penjelasannya cukup jelas kalau pasal 28 ayat 2 yang dipakai. Tadi kan 28 ayat 2 katanya. Jadi kalau kita melihat konstruksi ini ya nggak ada polisi, lembaga. Jadi justru lembaga, entah itu DPR, MPR, kepolisian, TNI dan lain sebagainya, mereka itu bukanlah manusia. Mereka itu institusi lembaga. Karena itu nggak bisa dikenain mengenai soal menyebarkan kebencian, permusuhan yang berdasarkan ras. Ras tidak, kebangsaan tidak, etnis tidak, warna kulit tidak, agama tidak, kepercayaan tidak, jenis kelamin tidak, disabilitas mental tidak, atau disabilitas fisik tidak. Karena ini ya ujaran yang kepada kelompok masyarakat atau kepada individu. Jadi kalau kepada individu dan kelompok masyarakat ya nggak masuk institusi. Kok masih juga dipakai pasal-pasal yang beginian ya? Itu. Lalu pasal 45-nya yaitu ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi setelah Undang-Undang 1 1946 dibuang, masih ada orang memanfaatkan Undang-Undang ITE untuk melaporkan orang, ya. Padahal udah jelas institusi nggak bisa. Yang diserang itu haruslah kelompok masyarakat atau individu berdasarkan tadi suku, agama, ras, dan kemudian kebangsaan, etnis, disabilitas mental dan lain sebagainya. Jadi udah agak spesifik di sini. Lalu pasal 45-nya ya itu soal hukumannya. 45 ayat 2 ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jadi ini nggak baca ini jangan-jangan ya pelapornya yang digunakan pasal 28 ayat 2 yang lama. Sementara 28 ayat 2 yang baru nggak ada lagi golongan. Jadi tidak bisa berkilah bahwa polisi itu golongan atau apa. Yang ada adalah ini ya, hal yang sangat spesifik. Institusi nggak bisa. Sementara kalau ke institusi kan itu kan kritik. Apalagi kritik atau informasi yang disampaikan ini sudah diralat. Apalagi kalau institusi di Republik ini dilindungi dengan regulasi, maka institusi itu jadi imun padahal dia hidup dengan pajak rakyat. Gimana logikanya? Rakyat yang membiayai mereka tapi rakyat tidak bisa mengontrol kinerja mereka. Kan gawat jadinya. Kalau cara berpikirnya demikian ya sahabat era sekalian. Kita berharap setelah undang-undang itu dibuang ya lumayanlah demokrasi akan lebih hidup lagi. Tetapi ternyata ada saja orang yang melaporkan itu ya. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.